Ya pemirsa, mengingat bencana berturut-turut terjadi sebelum ini pemirsa. Untuk itulah Merapi harus hati-hati betul kita melihatnya. Mengingat per hari ini awan panas lebih dari biasanya dengan jarak luncur yang juga lebih luas. Makanya kita akan mengukur apa dampaknya kepada masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat tidak terlalu panik atau mana-mana yang perlu mengungsi. Mana masyarakat yang memang harus stay di rumah saja tapi tetap menunggu peringatan. Dan juga mengenai potensi hujan abu vulkanik. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah ada di sini Pak Surono, seorang ahli vulkanologi. Selamat malam Pak Surono. Selamat malam Mbak Caca. Dan juga telah tersambung Pak Surono kita dengan Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Anissa. Ya, Pak Guswanto, ya Pak Surono, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana kondisi pengungsi di barak pengungsi di wilayah Sleman, Yogyakarta. Sudah ada rekan kami Andri di sana, Andri. Dan juga pemirsa, memang pasca meningkatnya aktivitas vulkanis Gunung Merapi ini ada ratusan warga di dusun Turgo, Desa Purwobinangun, Kapanewon, Pakem, Sleman ini yang mereka terpaksa diungsikan ke barak Purwobinangun. Pada sore hari tadi memang sekitar 150 warga ini diungsikan menuju ke barak mengingat pada siang tadi erupsi Merapi terjadi lumayan besar dan ini menjadi erupsi yang terbesar sepanjang tahun 2021 ini. Dengan jarak luncur mencapai 3.000 meter dari puncak gunung. Sekitar 100-an warga ini ditempatkan di barak Purwobinangun yang menempati sekolah milik sekolah Purwobinangun ini. Mereka ditempatkan di dalam ruangan yang diberi sekat khusus untuk mencegah penularan COVID-19. Mereka ini adalah warga dusun Turgo yang dari 2 RT yakni RT 3 dan RT 4 yang rumahnya ini sebenarnya berjarak sekitar 6 km dari puncak gunung sehingga berada di luar radius bahaya. Namun karena lokasi rumahnya ini berdekatan dengan alur Sungai Boyong sehingga BPBD Sleman ini terpaksa mengungsikan sekitar 100 warga ini menuju ke barak pengungsian agar aman. Sementara itu sepanjang hari ini tadi mulai pukul 00 hingga pukul 14 siang Gunung Merapi ini terjadi sekitar 36 kali awan panas guguran dengan jarak luncur terjauh sekitar 3.000 meter dan ini mengarah ke hulu Sungai Boyong dan juga hulu Sungai Klasak. Sehingga warga ini diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat aktivitas Merapi ini dalam beberapa hari ini terakhir ini cenderung meningkat dan radius bahaya sendiri masih berada pada 5 km dari puncak gunung. Caca, Anissa. Baik, terima kasih Andri mengabarkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Sekarang mungkin saya ke Pak Surono yang mengerti betul mengenai gerak-gerik dari Gunung Merapi ini. Mengapa tiba-tiba Pak? Sementara sebelumnya kita melihat bahwa masih relatif aman lah Gunung Merapi. Saya curiga ada gempa di selatan Jawa pukul 4.07 pagi tadi. Saya langsung upload di Facebook. Kemungkinan ini akan men-trigger letusan Merapi. Karena saya setelah 2010 saya katakan bahwa Merapi akan berubah karakter termasuk ternyata berubah arah letusannya yang biasanya selatan tenggara sekarang ke barat daya. Jadi saya mencatat memang dari pukul 6, 2 jam kira-kira setelah gempa tektonik terjadi di selatan Jawa, selatan Jogja, itu sampai pukul 16.50 saya mencatat 36 kejadian awan panas guguran. Itu sangat cepat sekali, ya kan. Tetapi begini, kalau saya mendakwa tektonik ini benar, artinya apa? Besok atau lusa kemungkinan akan terjadi penurunan yang drastis tentang kejadian awan panas guguran. Kalau itu terjadi, tetap saja masyarakat waspada di Kali Boyong dan Kali Kerasak karena arah guguran awan panas ke arah sana. Namun kalau misalnya besok belum ada penurunan signifikan, saya menyatakan saya menawar ke Merapi adalah penurunan signifikan kalau Merapi tidak terganggu tektonik, ya kan? Kalau terganggu tektonik akan naik dan turun secara signifikan. Tetapi kalau tidak terganggu, dia akan konstan aktivitasnya seperti ini, ya kan? Jadi saya akan tanya ke Merapi dan saya akan minta pertanggungjawaban kepada tektonik dan Merapi, apakah besok terjadi penurunan signifikan? Kalau terjadi penurunan signifikan, berarti tektonik yang tanggung jawab.
ya kan? Kalau besok tidak terjadi penurunan signifikan, berarti Merapi memang sedang berulah cukup mengkhawatirkan gitu. Sebenarnya kalau misalnya Merapi sedang berulah, kalaulah kita pisahkan bukan karena ada gempa tektonik, ada faktor apa yang mempengaruhi, Pak? Memang ini magma atau fluida Merapi ini sudah cukup dangkal. Hanya saja dia kita beruntung ya kan terbuka sehingga gasnya sangat miskin. Sehingga eksplosif itu relatif dapat diabaikan. Bahwa ada guguran-guguran lava awan panas guguran, itulah sejatinya Merapi. Itulah karakter letusan Merapi seperti itu. Ada kubah, kemudian terjadi guguran, ada awan panas guguran. Nah, sekarang ini adalah Merapi mengikuti apa yang dia ciptakan, letusan tipe Merapi gitu ya. Walaupun masih 3 kilometer relatif aman karena masyarakat sudah harus mundur 5 km. Jadi relatif aman. Pak Guswanto, mengingat banyak sekali kan gambar-gambar amatir yang diabadikan oleh masyarakat di sekitar. Kalau saya melihatnya ini cukup luar biasa mengerikan juga ya mengenai guguran awan panas ini. Rekomendasi dari BMKG mengingat hitung-hitungan kecepatan angin dan juga nanti untuk penerbangan seperti apa? Baik Mbak Caca, jadi kalau saat ini kan kalau kita lihat untuk arah angin pada saat Merapi meletus tadi ada timur sama utara ya, timur laut lah seperti itu. Nah artinya penerbangan kalau sudah kita berikan warning tadi dari Bandara Jogja juga sudah memberikan warning, artinya masih dalam kondisi aman, masih bisa dikendalikan artinya. Kemudian ya karena apa, mengapa yang kita amati lebih awal adalah abu vulkaniknya, karena abu vulkanik ini sangat berbahaya terhadap pesawat ya. Mulai dari retakan di tubuh pesawat, kemudian masuk ke mesin dan merusak kaca ke depan dan sebagainya. Namun ada lagi dampak yang kedua yaitu tentang bagaimana abu ini akan berkumpul di sekitar atau di lereng Merapi. Nah, apabila ini dalam beberapa ke depan, kalau saya diperkirakan BMKG sore hari ini belum hujan ya di Jogja, mungkin besok. Nah, ini yang perlu diwaspadai apabila abu tersebut mungkin nanti kalau dalam jumlah yang banyak, maka apabila tertimpa air hujan ini yang perlu diwaspadai akan menjadi longsor, artinya dari abu-abu yang nempel di daun-daun maupun di beberapa lokasi itu yang akan terbawa oleh air hujan. Ini yang perlu diwaspadai. Jadi misalkan kalau disampaikan maka akan muncul seperti lahar dingin seperti itu. Oke, berarti potensi hujan abu vulkanik, wilayah mana yang punya potensi lebih besar Pak Guswanto? Kalau dilihat dari arah angin tadi, dia lebih cenderung ke arah timur sama timur utara ya, timur laut lah, seperti itu. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Surona ya mengenai meskipun memang kita harus waspada mengenai awan panas, tapi potensi hujan abu vulkanik, mana masyarakat yang kemudian sudah bersiap mengungsi, mana tetap stay di rumah menunggu peringatan atau juga himbauan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.